Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi dari modul 1 yaitu pengembangan sistem informasi SDLC dan flowchart. Next. Untuk nama anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Mutiara Sabana dengan NPM 1612-83, Anggita Valeria dengan NPM 1612-1096, dan Irfan Nafiri dengan NPM 1612-1097. Untuk studi kasus yang kami pilih yaitu sistem parkir di pusat perbelanjaan mall. Selanjutnya, materi dari karakteristik sistem akan dibahas oleh Anggita. Nah, karakteristik sistem itu yang pertama ada komponen sistem, yaitu sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah komponen tersebut saling berinteraksi untuk membentuk suatu kesatuan dan komponen-komponen dari suatu sistem biasanya dikenal dengan subsistem. Nah, sistem ini mempunyai karakteristik atau sifat-sifat dari suatu sistem itu sendiri untuk menjalankan fungsi tertentu dan dapat memengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Jadi, di sini tuh komponen sistemnya itu ada pemilik kendaraan atau pengguna, kendaraannya, petugas parkirnya, karcis, website mall-nya atau database-nya, palang masuk dan keluar, tombol masuk warna hijau, dan tombol bantuan yang berwarna merah. Next. Nah, selanjutnya itu ada batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkup luarnya. Yang artinya tidak semua komponen ini dapat dilakukan karena ada batasan-batasan tersendirinya yang yaitu contohnya, misalnya palang masuk hanya bisa dibuka oleh pengendara jika sudah menekan tombol masuk. Contoh kedua, palang keluar hanya bisa dibuka jika pengendara sudah membayar biaya parkir. Yang ketiga, palang keluar terbuka jika petugas sudah melakukan scan barcode pada karcis untuk pembayaran manual atau cash. Yang selanjutnya, itu pengendara yang ingin parkir harus mengambil karcis terlebih dahulu. Next. Nah, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar ini adalah lingkungan dari sistem yang di luar batas dari sistem yang mempengaruhi sistem itu sendiri. Jadi lingkungan luar sistem ini dapat bersifat menguntungkan atau juga dapat bersifat merugikan untuk komponen-komponen atau sistem tersebut, yaitu contohnya antrian perbelanjaan di mall tersebut, pengunjung pejalan kaki, satpam mall, dan tempat penitipan helm. Next. Nah, selanjutnya itu ada penghubung sistem. Penghubung sistem Nah, selanjutnya itu ada penghubung sistem yang merupakan media perantara antara subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu sistem ke subsistem lainnya. Yang artinya komponen-komponen tersebut yang tadinya itu ada beberapa komponen dapat berjalan jika komponen-komponen tersebut saling berhubungan. Nah, yang sebagai penghubung sistemnya di sini yaitu yang pertama
website parkir yang menghubungkan pengendara dengan sistem parkir. Yang kedua ada pemilik kendaraan atau yang pengendara yang menghubungkan kendaraan dengan area parkir. Yang ketiga ada karcis parkir yang menghubungkan kendaraan dengan website parkir. Yang keempat ada tombol masuk yang menghubungkan pengendara dengan karcis dan palang masuk. Yang kelima, petugas parkir yang menghubungkan pengendara dengan website atau komputer. Next. Nah, selanjutnya itu ada masukkan sistem. Masukkan sistem merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem atau masukkan berupa. Nah, jadi masukkan sistem ini input data untuk sistem tersebut. Kendaraan, lalu ada kode pada kartu. Selanjutnya, yang selanjutnya itu adalah keluaran sistem. Keluaran atau output yang merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Jadi keluaran sistem ini merupakan hasil dari sistem tersebut, yaitu keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain juga, atau sebagai suprasistem. Contohnya itu karcis yang keluar dari tombol masuk, biaya parkir, dan lama waktu parkir. Selanjutnya ini ada pengolah sistem yang merupakan suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Contohnya yaitu pengendara memencet tombol masuk untuk mendapatkan karcis dan akan membuka palang masuk. Nah, yang kedua yaitu kamera yang merekam plat kendaraan dan memasukkannya ke dalam sistem atau komputer. Yang ketiga yaitu komputer yang mentotalkan biaya parkir dengan lama waktu parkir kendaraan. Selanjutnya itu ada sasaran sistem. Sasaran sistem ialah suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi tidak akan digunakan. Tidak ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Nah, suatu sistem akan dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Jadi tujuannya ini adalah agar pengendara dapat masuk ke dalam lokasi parkir, agar pengendara mendapat lokasi parkir, dan agar pengendara dapat mengikuti sistem parkir. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya Mutia. Life cycle atau disebut juga hidup rancangan sistem. SD ini merupakan metode klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi. Terus ada fase dari SDLC, itu analisis sistem. Analisis sistem ini digunakan untuk membuat keputusan yang bertujuan merancang sistem yang baru atau diperbarui. Nah, ada deteksi salah, terus penelitian, analisa kebutuhan sistem, terus memilih sistem yang baik. Analisis dilakukan terhadap user yang akan digunakan pada sistem informasi parkir padamu. Pertama, website mall. Tugas itu memantau kinerja dari sistem parkir yang ada di mall.
Terus petugas parkir keluar, menganalisis baru melakukan proses pembelian parkir atas keluar. Terus ada tugas parkir masuk, itu dianalisis bagaimana manajemen slot atau tempat parkirnya, terus melihat laporan parkir, sama melakukan pemberian tiket parkir, serta menginput data plat nomor kendaraan ke dalam sistem parkir. Selanjutnya, desain sistem. Desain sistem ini menentukan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Tujuan mendesain sistem menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Hanya pada desain database sistem parkir ini. Desain database dibuat dan digunakan oleh komponen saja yang dibutuhkan dan berisi data yang akan disimpan dan dapat diubah sesuai kebutuhan. Komponen-komponen ini berkaitan dengan data sistem yang bersifat dinamis dan dapat diupdate sewaktu-waktu. Contoh dari database itu ada database kendaraan. Database kendaraan itu berisi nomor polisi atau plat dari kendaraan sama jenisnya. Parkir, isinya tuh ada biaya parkir, waktu kendaraan, sama biaya parkirnya. Terus ada akan kendaraan masuk keluar, terus namanya kendaraan dikaitkan dengan biaya parkir. Selanjutnya ada tombol masuk warna hitam. Nah, isinya tuh ada kendaraan parkir dan terakhir ada tombol bantuan warna merah. Isinya ada kode akan bantuan sistem. Next. Kita ada implementasi sistem. Implementasi sistem itu adalah tahap mana sistem dibentuk menjadi kode yang untuk dioperasikan dan diuji atau tes. Tahap ini merupakan implementasi yang telah dianalisis menjadi implementasi dari sistem parkir mall, yaitu tombol masuk warna ini ketika terdapat kendaraan, sistem akan akan datangnya kendaraan di mana muncul menemukan tombol berwarna yang akan mengumumkan karcis parkir. Terus tombol bantuan warna merah, dia akan bantuan sistem. Nah, kalau karcis keluar, diberi tombol bantuan warna merah. Terus ada website mall ini isi data kan yang keluar masuk, terus juga menampilkan lokasi tempat parkirnya. Terakhir ada laporan parkir. Pada sistem terdapat laporan parkir di mana berisi nomor, tanggal parkir, nomor polisi atau plat nomor, blok, parkir masuk, parkir keluar, terus lama parkirnya. Nah, itu tuh dipilih, difilter berdasarkan jenis kendaraan yang masuk. Selanjutnya ada operasi dan pemeliharaan. Kegiatan ini merupakan fase terakhir dari metode pengembangan sistem. Pada fase ini dilakukan perawatan, terus pembuatan jadwal pengoperasian, sama pengecekan keamanan sistem. Selesai. Kemudian next ada flowchart yang akan dijelaskan. Kemudian ada flowchart dari sistem parkir pusat perbelanjaan. Flowchart dari sistem parkir pusat perbelanjaan memiliki alur seperti berikut. Dari alur-alur tersebut, ada beberapa komponen yang akan dijelaskan. Itu pertama start. Start adalah awal dari alur flowchart. Kemudian kendaraan memasuki area parkir. Alur ini menggunakan simbol proses. Lalu driver menekan tombol karcis parkir. Driver menekan tombol parkir melalui mesin yang ada untuk memperoleh karcis parkir. Alur ini menggunakan simbol manual. Kemudian memasukkan data parkir ke komputer. Sistem
parkir akan memproses data lalu menghasilkan karcis parkir. Alur ini menggunakan simbol database. Lalu, menekan tombol bantuan warna merah. Di alur ini, driver bisa menggunakan tombol bantuan warna merah bila karcis tidak keluar dari mesin parkir tersebut. Ini menggunakan simbol decision. Kemudian ada mendapatkan karcis. Driver mendapatkan karcis dari mesin parkir. Alur ini menggunakan simbol dokumen. Lalu palang pintu terbuka. Di saat sudah mendapatkan karcis, palang pintu akan terbuka. Lalu ada memarkirkan mobil. Driver akan memarkirkan mobil pada area yang kosong. Alur ini menggunakan simbol proses. Kemudian mengeluarkan kendaraan. Setelah urusan di mall selesai, driver akan mengeluarkan mobil dari area parkir. Alur ini menggunakan simbol proses. Kemudian memberikan karcis ke petugas parkir. Driver akan memberikan karcis parkir. Alur ini menggunakan simbol manual. Lalu ada menginputkan data karcis. Petugas parkir akan menginputkan karcis ke dalam sistem atau website parkir mall. Kemudian ada memproses karcis. Sistem akan memproses data karcis untuk mendapatkan harga parkir. Lalu ada output harga parkir. Harga parkir langsung keluar dari database sistem website parkir mall. Kemudian membayar harga parkir. Driver akan membayar harga parkir yang sudah tertera pada output sistem website parkir. Kemudian ada palang pintu terbuka. Setelah driver membayar harga parkir, palang pintu akan terbuka. Dan yang terakhir ada stop, akhir dari alur flowchart